Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu PNS setanah air Indonesia. Demikian saya menyapa Bapak Ibu P3K, TNI Polri, para pejabat negara dan para pensiunan, di mana pada pertemuan kali ini ada satu hal penting merupakan informasi terbaru terkait dengan kabar baik dan kabar buruk tentang THR dan gaji ke-13 pada tahun 2025 tahun ini. Bapak Ibu, satu informasi yang barusan beredar, ini informasi yang tayang per Selasa 14 Januari 2025 dengan judul "Inilah PNS yang tak dapat THR dan gaji ke-13 serta jadwal pencairan tahun 2025." Bapak Ibu, informasi nantinya berisi dua hal penting. Pertama, bahwa THR dan gaji ke-13 tahun 2025 ini ada yang mendapatkan dengan besaran puluhan juta. Namun, ada juga PNS yang tidak berhak oleh karena sesuatu hal. Nah, supaya lebih jelas, mari ikuti informasi berikut sampai selesai dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja pada informasinya. Kabar terbaru tentang THR dan gaji ke-13 2025 disampaikan bahwa tidak semua PNS mendapat tunjangan hari raya atau THR dan gaji ke-13 pada tahun 2025 tahun ini. Ternyata pegawai dalam kondisi tertentu tidak mendapatkan hak tersebut oleh karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Cuti di luar tanggungan negara dan bertugas di luar instansi pemerintah tidak menerima THR dan gaji ke-13 2025. Sementara THR biasanya diberikan 10 hari kerja sebelum Hari Raya Idul Fitri atau H-10 Idul Fitri. Pada tahun 2025, Idul Fitri diperkirakan jatuh pada tanggal 30 Maret. Untuk gaji ke-13 akan cair pada Juni atau Juli, bertepatan dengan kebutuhan pendidikan tahun ajaran baru. Nah, Bapak Ibu, sebagaimana perkiraan bahwa Hari Raya Idul Fitri jatuh pada tanggal 30 Maret 2025, kalau berpatokan pada jadwal perhitungan 10 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri, berarti bisa diprediksi tanggal 20 Maret 2025 adalah jadwal tepat pencairan THR 2025. Nah, Bapak Ibu, berapa besarannya? Tentunya ini juga perlu kita ketahui bersama. Apakah masih sama seperti pada tahun 2024 atau tidak? Tentu itu juga satu hal yang perlu kita ketahui bersama. Disampaikan bahwa besaran THR dan gaji ke-13 umumnya setara dengan gaji pokok ditambah tunjangan melekat seperti yang tertera berikut ini. Selain daripada gaji pokok, maka terdapat tunjangan yang melekat yaitu tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan kinerja atau tukin. Kemudian Bapak Ibu bisa mengecek ya THR dan gaji ke-13 pada tahun 2025 dengan cara aplikasi atau website resmi pemerintah. Aplikasi seperti My SAPK atau website resmi Badan Kepegawaian Negara untuk memeriksa rincian gaji. Kemudian kantor bendahara instansi. Jadi di sana bisa dicek Bapak Ibu. PNS aktif, bendahara instansi biasanya memberikan informasi pencairan secara langsung. Kemudian bisa dicek di bank penerima pensiunan dapat mengecek pencairan melalui bank tempat gaji atau pensiun diterima. Seterusnya, sesuai dengan informasi bahwa pencairan tidak dibayarkan secara serentak. Pemerintah akan memberikan tunjangan hari raya atau THR ini dan gaji ke-13 kepada PNS P3K, TNI Polri dan para pensiunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Informasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, THR dan gaji ke-13 dibayarkan tidak dalam satu waktu. Ini artinya Bapak Ibu bahwa pada jadwal yang telah ditetapkan, dalam arti tidak pada tanggal yang sama. Jadi jelasnya ini adalah tetap dicairkan
sesuai dengan peruntukan hak bagi Bapak Ibu, PNS P3K, TNI Polri, para pejabat negara, dan para pensiunan. Untuk THR umumnya akan diberikan pada H-10 Lebaran Hari Raya Idul Fitri. Sementara untuk gaji ke-13, pada tahun ini rencananya akan diberikan pada bulan Juni 2025. Dan ini juga sesuai dengan pengalaman tahun-tahun sebelumnya bahwa memang pencairan gaji ke-13 itu antara Juni sampai Juli 2025. Kecuali ada kendala, maka mungkin bisa dibayarkan pada bulan berikutnya. Nah, pada tahun 2025 tahun ini juga perlu kita ketahui siapa saja yang berhak untuk mendapatkan atau menerima THR dan gaji ke-13. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2024, tunjangan hari raya atau THR dan gaji ke-13 akan diberikan kepada aparatur negara yang terdiri dari para PNS dan CPNS, kemudian P3K, seterusnya prajurit TNI, yang berikutnya adalah anggota Polri, dan pejabat negara. Menurut peraturan tersebut, pada pasal 5 disebutkan bahwa terdapat beberapa jenis ASN yang tidak mendapatkan THR serta gaji ke-13 sebagai berikut. Pertama, sedang cuti di luar tanggungan negara. Kemudian yang kedua, sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan. Jadi dua kategori ini tidak mendapatkan THR serta gaji ke-13 tahun 2025. Kemudian berapa besaran THR dan gaji ke-13 tahun 2024? Tentu ini menjadi acuan nantinya untuk memprediksi berapa besar THR dan gaji ke-13 tahun 2025 tahun ini. Pertama, pimpinan dan anggota lembaga non-struktural, ketua atau kepala 26.299.000. Nah, sesuai dengan informasi Bapak Ibu bahwa kabar baiknya THR dan gaji ke-13 2025 juga mencapai puluhan juta. Seperti telah dipaparkan bahwa pimpinan dan anggota lembaga non-struktural, ketua atau jabatan kepala mendapatkan 26.299.000. Kemudian, jabatan wakil ketua atau wakil kepala atau sebutan lain 24.721.200, sekretaris 23.420.250, anggota 23.420.250 rupiah. Kemudian, poin kedua, pegawai non-pegawai ASN pada lembaga non-struktural dan pejabat yang hak keuangannya atau hak administratifnya disetarakan atau setingkat dengan eselon atau pejabat. Seperti eselon 1, pimpinan tinggi utama, pimpinan tinggi madya, sebesar 20.738.550. Kemudian eselon 2, pejabat pimpinan tinggi pratama, 16.262.400. Seterusnya eselon 3 atau pejabat administrator sebesar 11.535.300. Berikut eselon 4 atau pejabat pengawas sebesar 8.844.150 rupiah. Ketiga, pegawai non-pegawai ASN yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk lembaga non-struktural dan perguruan tinggi negeri baru sebagai pejabat pelaksana dengan jenjang pendidikan. SD, SMP sederajat dengan masa kerja sampai dengan 10 tahun akan mendapatkan 3.571.050 rupiah. Masa kerja 10 tahun sampai 20 tahun 3.866.100 rupiah. Masa kerja di atas 20 tahun 4.210.500. Seterusnya pendidikan SMA diploma sederajat berapa yang akan didapatkan. Juga ditetapkan berdasarkan masa kerja. Masa kerja sampai dengan 10 tahun akan dapat 4.089.750 rupiah. Masa kerja 10 tahun sampai 20 tahun 4.456.200. Masa kerja di atas 20 tahun 4.884.600. Kemudian diploma 2, diploma 3 sederajat
Masa kerja sampai dengan 10 tahun 4.573.800. Masa kerja 10 sampai 20 tahun 4.971.750. Masa kerja di atas 20 tahun 5.436.900. Kemudian jenjang pendidikan strata 1 diploma 4 sederajat. Masa kerja sampai dengan 10 tahun 5.492.550 rupiah. Masa kerja 10 sampai 20 tahun 5.967.150 rupiah. Masa kerja di atas 20 tahun 6.521.550 rupiah. Berikut strata 2, strata 3 sederajat ya, atau S1, S2 Bapak Ibu ya. S2, S3. Masa kerja sampai 10 tahun 6.470.100. Masa kerja 10 tahun. Kemudian masa kerja 10 tahun sampai 20 tahun akan dapat 6.964.650 rupiah. Masa kerja di atas 20 tahun 7.542.150 rupiah. Jadi inilah informasi terbaru, kabar baik dan kabar buruk THR dan gaji ke-13 2025 bagi pejabat tertentu. Kemudian para PNS pada dasarnya berhak untuk mendapatkan, tetapi dengan dua kategori yang telah ditetapkan untuk PNS tidak berhak untuk mendapatkan THR dan gaji ke-13 2025. Demikian jadwalnya telah dipaparkan bahwa H-10 Hari Raya Idul Fitri, jika pas Hari Raya Idul Fitri adalah 30 Maret, berarti 10 hari sebelumnya, diprediksi tanggal 20 Maret adalah tanggal pencairan THR 2025, serta gaji ke-13 akan cair pada bulan Juni atau Juli 2025, beberapa bulan ke depan. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.